Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha ma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, tidak akan hilang, bahkan semakin bertambah kesan tentang masjid ini yang dalam benak saya adalah masjid yang layak dijadikan sebagai percontohan di Tangerang Selatan ini, karena kelebihan-kelebihan yang ada di masjid ini membuat kekaguman setiap saya datang ke sini. Saya menyimpulkan bahwa masjid yang berfungsi bukan saja sebagai pusat peribadatan, tetapi sebagai pusat peradaban itu ada di masjid ini. Kalau tidak salah ada ruang rias pengantinnya ya pakai ya, ada ya. Jadi kalau selama ini masjid dikesankan adalah tempat yang tidak ramah, berbeda dengan masjid ini ramah. Kemudian jamaahnya pakaiannya rapi-rapi. Itu menandakan bahwa kerapihan Bapak dan Ibu sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan, artinya pakaian yang rapi ketika ke masjid. Makanya orang yang datang ke masjid itu adalah orang keren-keren, karena itu perintah Allah. Jadi kalau ada di satu kampung ya, saya pernah lihat di masjid itu bergelantungan celana-celana apa yang buat ganti gitu ya, itu bukan masjid itu. Ya, masjid itu tempat yang rapi, tempat di mana orang datang dengan berbagai perhiasan. Perhiasan di sini bukan berarti emas ya, tapi datang ke masjid itu mandi terlebih dahulu, pakai pakaian rapi. Makanya saya tidak setuju kalau di sekitar masjid itu ada pengemis ya. Karena yang datang ke masjid ya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah perhiasan ketika kamu ke masjid. Artinya orang yang ada di sekitar masjid itu adalah orang-orang yang berpakaian rapi. Terus gimana mengatasi pengemis? Nah, pengemis ditangani oleh badan yang menangani zakat dan infak oleh masjid. Jadi tidak harus ada ya. Saya suka melihat ya, di masjid itu ada tulisan dilarang tidur dalam masjid. Kira-kira setuju nggak Bapak dan Ibu? Saya setuju itu. Saya setuju. Tapi harus ada solusi. Di masjid itu ada satu ruangan, adakan satu ruangan khusus untuk orang-orang yang sedang kelelahan karena kecapean, mungkin sedang musafir, mungkin mereka ingin menghilangkan rasa lelah. Ketika tidur di masjid kita tegur, Pak, kelihatan Bapak orang jauh, mungkin tamu, dan kelihatan lelah. Mohon maaf Pak, masjid ini tidak boleh untuk tidur. Kalau Bapak ingin menghilangkan rasa lelah, ayo kami ajak ke satu ruangan di mana di situ ada tempat untuk menghilangkan sekedar rasa ngantuk. Setuju nggak Bapak dan Ibu? Nah, gitu. Jadi ini masjid pusat peradaban namanya.
Jadi bukan orang yang tidur di obrak-abrik, ya, tapi dibangunkan, tapi dipersilahkan ada ruangan khusus untuk sekedar menghilangkan rasa lelah. Kemudian kalau ada di sini datang perempuan, pakaiannya terbuka auratnya, ingin tahu tentang masjid ini, kira-kira apa harus dilakukan Bapak dan Ibu? Datang perempuan, mungkin saja dia belum paham ajaran Islam. Pak, saya ingin lihat-lihat masjid ini, kayaknya bagus nih. Kira-kira kita biarkan atau gimana? Kita tegur, maaf dek, maaf mbak, maaf ibu, ini tempat ibadah, dan siapapun yang masuk ke masjid ini aurat harus tertutup. Nah, kalau ibu memerlukan pakaian yang menutup aurat, kami menyediakan di pojok di kamar ada lemari yang bisa mengganti atau menutup aurat ibu. Nah, itu pasti orang mengatakan, ya Allah ya, ternyata orang-orang masjid itu sopan. Bagaimana kalau begini? Mbak, keluar, ini masjid, nggak boleh ada orang yang terbuka auratnya. Nah, itu nggak sopan, bukan pusat peradaban lagi. Terus kalau ada orang non-muslim ngelihat, ya Allah ini masjid bagus banget ya, saya ingin ngobrol dengan pengurus masjid ini, boleh nggak masuk ke masjid, Pak? Non-muslim, kita sampaikan, kalau dia non-muslim, Mas atau Bapak, kalau ingin mengetahui masjid ini sejarahnya, ayo ke sekretariat. Di dalam ada sejarah tentang masjid ini, data-data tentang masjid ini beserta foto-fotonya. Nggak usah dipersilakan masuk ke dalam masjid, tapi kita bawa ke sekretariat. Itu adalah masjid yang berfungsi bukan saja sebagai pusat peribadatan, tapi sebagai pusat peradaban. Ada suami istri berantem di rumah, gimana solusinya nih berantem? Ayo kita ke masjid. Di masjid ada konsultan untuk kerukunan rumah tangga. Kira-kira Pak, bagus nggak? Nah, yang berantem ke masjid, ya, yang ingin konsultasi berbagai masalah, kepikirannya ke masjid, bukan ke tetangga. Ini yang harus kita ciptakan, bagaimana masjid bukan saja sebagai pusat peradaban, tapi sebagai pusat peribadatan, tapi pusat peradaban. Kalau di benak orang sudah nempel bahwa ketika ada masalah, solusinya pergi ke masjid, maka insya Allah umat ini akan benar. Kenapa sekarang ada orang yang kalau ada masalah rumah tangga nyarinya ke warung remang-remang gitu kan ya, nyarinya ke tempat hiburan gitu, karena kita belum pernah berpikir atau belum melakukan bagaimana masjid ada di hati setiap orang. Dan insya Allah saya melihat masjid ini punya potensi untuk itu. Ya, saya suka ceramah di beberapa tempat, selalu saya katakan, saya tuh paling senang kalau ibadah di Masjid At-Taqwa Pondok Ranji, Komplek Pertamina. Kenapa? Nyaman di sana. Kemudian hal lain yang tidak perlu kita permasalahkan di masjid ini adalah tentang perbedaan-perbedaan dalam ibadah. Ya, ada yang senang kunut, ada yang tidak senang kunut, nggak usah dibahas. Ya, kemudian setelah sholat ada zikir yang tidak dibunyikan, ada yang dibunyikan, nggak usah dibahas.
Kenapa? Ya, karena perbedaan adalah rahmat. Sekarang malah alhamdulillah terjadi perbedaan setar puasa antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Saya dapat WA, kenapa? Bulannya sama, nabinya sama, Qur'annya sama, kok beda puasanya? Saya jawab, kenapa dipermasalahkan? Ibadah ini berdasarkan keyakinan. Kalau dia yakin duluan, ya nggak apa-apa, nggak ada yang dirugikan. Kalau yakinnya belakangan, ya nggak apa-apa, nggak akan merugikan orang yang duluan. Kan gitu. Bahkan saya berkelakar, sekarang 10 hari terakhir itu semuanya malam ganjil. Ganjil menurut Muhammadiyah, genap menurut pemerintah. Ganjil menurut pemerintah, genap menurut Muhammadiyah. Nggak ada masalah, ya. Nah, kenapa? Karena ibadah harus sesuai dengan keyakinan. Mau duluan ya silahkan, nggak usah dikomentari. Mau belakang ya silahkan, nggak usah dikomentari. Begitu juga Lebaran. Ya, mau duluan ya silahkan, belakangan juga nggak masalah. Insya Allah itu rukun. Ya, jadi nggak usah dipermasalahkan. Saya mungkin pernah cerita ya, suatu ketika saya ke Jogja, subuh di bandara. Di bandara itu kan tempat sholatnya kecil tuh, di bawah tuh. Imam pertama itu dosen UIN, dia pakai kunut. Imam kedua dosen UHAMKA, dia nanya dulu ke makmum itu, Mas, Bapak mau pakai kunut apa enggak? Jawabnya, enggak usah Pak. Ya. Imam ketiga giliran saya nggak nanya lagi, ya, karena kewajiban makmum mengikuti imam. Saya keseharian nggak kunut, tapi barusan imam kunut, saya kunut karena kewajiban makmum mengikuti imam. Kan nggak masalah tuh. Ya, kalau misalkan sekarang dibahas kunut itu begini, pasti akan terjadi beda pendapat, dan itu bukan mustahil nanti jamaah akan terjadi perpecahan. Tidak usah. Sekarang di sini tarawih 11 rakaat. Bagi yang ingin 23, ya tinggal mundur aja. Saya di samping rumah tarawihnya 23. Saya ikut 10 rakaat. Begitu 1 rakaat lagi, rakaat berikutnya saya tinggal witir 1. Selesai, kan nggak ada masalah. Nah gitu. Bagi yang terusin aja. Nah, saya begitu 10 rakaat mundur witir 1. Nah, emang kadang-kadang saya melihat begini. Tarawih itu kan 4-4-3. Kalau pakai 2, 1 kan gitu ya, 10. Nah itu ada juga 2, ujungnya 3, nggak usah dipermasalahkan, kan gitu ya. Itu. Ini Bapak dan Ibu, ini apa? Sampai jam berapa Pak ceramahnya Pak sini? Jam 6. Bas. Nah, ini adalah kesan saya tentang masjid ini. Dan sekarang saya masuk kepada materi. Bapak dan Ibu, bukan akhir ini, belum menjelang minggu ini, kita ramai dengan kegiatan Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran. Di sini sudah diadakan pakai Nuzulul Quran. Ada. Kita tentang Al-Quran ini kita beruntung sebagai umat Islam, karena satu-satunya kitab yang orisinil, kitab Allah ini adalah Al-Quran. Dimanapun Quran itu berada,
pasti bahasanya sama. Berbeda dengan kitab yang lainnya. Itu di setiap negara pasti bahasanya bahasa negara itu. Kalau di Inggris ya Inggris, kalau di Thailand ya Thailand, kalau di Indonesia Indonesia. Nah, kalau Al-Quran tidak. Ya, di negara manapun bahasanya sama. Suratnya sama, juznya sama, bahkan ayatnya sama. Kenapa bisa asli? Karena dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin memalsukan Al-Quran dan yang ingin melawan Al-Quran itu ada dari zaman Nabi Muhammad, tapi tidak pernah berhasil karena ini dijaga oleh Allah. Yang kedua, isinya sudah pasti benar karena Al-Quran datang dari yang maha benar, itu Allah. Oleh karena itu maka kita harus yakin dengan Al-Quran ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, maka itu bagian dari orang yang bertakwa. Ya. Jadi di surat Al-Baqarah itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, di mana salah satu cirinya, ya, ciri orang bertakwa itu adalah iman kepada Al-Quran. Dan kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, maka kita termasuk orang yang pasti akan masuk neraka. Innalladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, begitu ya Pak? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, jadi orang yang kafir dan mendustakan ayat kami maka akan masuk ke neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian kita akan mengetahui kebenaran Al-Quran itu tidak usah dengan ilmu ini, ilmu yang dalam, tidak usah. Orang sederhana pengetahuannya bisa tahu kebenaran Al-Quran. Pertama, dari segi susunan bahasanya. Kita akan menemukan dalam Al-Quran ketika menyebutkan urutan laki-laki dan perempuan, biasanya laki-laki dulu. Ya sebut sajalah, kalau kita bicara nih, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, qanitin, qanitat. Tetapi hadirin, ketika Al-Quran menyebut tentang perbuatan manusia yang paling dominan, maka itu dulu yang disebut. Misalkan begini, pencuri, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Berbeda dengan kalimat az-zaniyatu waz-zani. Ini perempuan dulu yang disebut. Kalau pencuri laki-laki dulu, kalau zina perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Apa maknanya? Untuk perbuatan mencuri, laki-laki yang disebut pasti yang paling dominan melakukan pencurian adalah laki-laki. Silahkan cek ke penjara. Apakah kasus pencurian itu perempuan yang paling banyak atau laki-laki? Pasti laki-laki. Tetapi untuk zina, az-zaniyatu perempuan dulu disebut, wazani baru laki-laki. Mungkin ibu-ibu tidak akan pernah nerima ini, bahwa perbuatan zina itu yang paling dominan adalah kaum perempuan. Bisa pelakunya, bisa penyebabnya.
Kira-kira percaya nggak dengan Al-Quran ini? Harus percaya. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Malam-malam kita jalan ke Bogor, yang suka manggil-manggil daerah Jampang itu laki apa perempuan, Pak? Ya, ini fakta. Ya, di tempat-tempat prostitusi itu, di situ nggak ada istilahnya tempat prostitusi laki-laki komplek, nggak ada. Yang ada adalah perempuan. Nah, makanya Allah menyebut az-zaniyatu waz-zani. Ada lagi tentang jodoh, ya. Ustaz, ada kalimat perempuan yang keji buat laki-laki yang keji. Apa bahasa Al-Quran itu? Perempuan yang keji buat laki-laki yang keji. Bukan, kok jadi lupa saya. Al-khabisat lil khabisin. Nah, gitu ya. Al-khabisat lil khabisin. Perempuan yang keji buat laki-laki yang keji. Perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Nah, ini kenapa perempuan yang disebut dulu? Karena sesungguhnya siapa jodoh perempuan itu adalah perempuan penentunya, bukan laki-laki. Sering kita berpikir bahwa laki-laki itu yang berkuasa menentukan jodoh. Padahal menurut ayat ini perempuan yang paling dominan akan dapat siapa dia. Ayo kita buktikan. Kalau perempuan itu bergaulnya di tempat dugem, siapa yang akan jadi jodohnya? Pak, kira-kira siapa? Temen dugemnya, ya kan? Kalau perempuan itu maaf, penyanyi dangdut, siapa calon jodohnya? Bisa jadi apa namanya, pemusik dangdut juga, bisa jadi penonton dangdutnya. Tapi siapa yang akan jadi istri ustadz? Kalau ustadz itu belum punya jodoh, kira-kira siapa? Bisa jadi orang yang rajin datang ke taklim. Kata ustadz begini, ini jamaah ini rajin, di mana tempat pengajian dia ada, tertarik, maka dia dilamar. Pertanyaan sekarang ini, mungkin nggak ustadz yang bujangan itu tiap hari memberikan taklim, tapi tiba-tiba menghampiri anak pang, kamu jadi jodoh saya? Mungkin nggak, Pak? Rasanya jauh kemungkinan. Ya kalau anak pang pasti dapat jodohnya teman sesama anak pang. Tapi kalau misalkan santri atau jamaah taklim, majelis taklim, ya mungkin bisa penceramah, bisa juga sesama jamaah taklim. Jadi kenapa Al-Quran menyebut al-khabisat perempuan dulu, baru lil khabisin laki-laki yang keji, perempuan yang keji? Karena sesungguhnya perempuan itu siapa calon suaminya bergantung kepada di mana dia bergaul. Ini kebenaran Al-Quran. Ya, jangan pernah berharap anak pang yang tiap hari di jalan dengan berpakaian compang-camping berpikir nanti suami saya ustaz. Jangan, karena nggak mungkin rasa-rasanya ustaz dia mau ngelamar itu. Ini perempuan. Jadi kita balik sekarang cara berpikirnya. Kata Al-Quran bahwa yang menentukan jodoh itu laki-laki, menurut Al-Quran perempuan. Yang berikutnya kebenaran Al-Quran itu adalah setiap yang dirahasiakan di dalam Al-Quran, maka otak manusia tidak akan mampu mengungkapnya. Di Al-Quran ada kalimat begini, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Ada yang bertanya kepadamu, hei Muhammad, tentang ruh, katakan ruh adalah urusanku. Oleh Allah sudah dibatasi, ruh adalah urusanku.
adalah urusanku, maka sampai kapanpun dengan teknologi apapun, maka manusia tidak akan mampu mengungkap ruh itu seperti apa. Saya pernah cerita di masjid ini bahwa ada sekelompok ilmuwan di barat yang mereka melakukan penelitian tentang hidup ini. Dan bisa saya pahami, mereka ingin membantah bahwa umat Islam, kata umat Islam, hidup dengan ruh, kata mereka itu dengan jantung. Ya, ini saya baca majalahnya itu, majalah Jakarta tahun 80, begitu saya masuk kuliah di UIN. Apa yang dihasilkan dari penelitian itu ternyata cuma satu. Setelah mereka bertahun-tahun melakukan penelitian, bahkan mereka menaikkan kontrak, kalau di antara yang meneliti itu meninggal, maka tidak perlu dikuburkan, tapi dijadikan bahan penelitian. Apa kesimpulannya? Bahwa roh itu bahwa orang yang meninggal itu jauh lebih ringan, beda dikit dengan orang hidup. Berarti ada sesuatu yang hilang dari badannya, dan disimpulkan itu adalah roh. Sekarang bagaimana mereka mengatakan asalnya dengan jantung? Katanya kalau jantung sudah tidak berdetak, itu mati. Tapi kalau jantung masih berdetak, maka tidak mati, dan jantung bisa dicangkok. Dan jantung bisa bisa diperpanjang masa hidup jantung ini. Tapi begitu jantung mati, maka matilah. Tapi pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, kalau orang ruhnya sudah nggak ada, jantungnya bisa diganti nggak? Ya nggak bisa. Artinya apa? Jantung itu bisa diperpanjang masa hidupnya jantung itu kalau rohnya masih ada. Tapi kalau rohnya udah nggak ada, mau pakai jantung berapa juga nggak bisa itu. Nah, ini Al-Quran, Bapak dan Ibu. Jadi tentang roh yang dirahasiakan dalam Al-Quran, maka tidak akan bisa diungkap oleh manusia. Yang berikutnya dalam Al-Quran ada kalimat begini, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada yang sadar di atas bumi mana dia akan meninggal. Sekarang bisa nggak kita menentukan, saya ingin meninggal di Mekah, saya ingin meninggal di Madinah, biar dimakamkan di makam Baqi. Ya, kalau orang meninggal di Madinah pasti dimakamkan di makam Baqi, dan itu satu-satunya makam atau tempat kuburan yang didoakan oleh Nabi. Beruntung. Ada orang dari Indonesia ini, Bapak ingin udah tua berangkat ke Mekah, ingin mati di Mekah, tapi di sana malah seger. Yang muda malah meninggal. Kita tiap hari membaca di media sosial, di koran, di mana terjadi tabrakan dan meninggal. Kalau mereka tahu bahwa nanti akan meninggal di jalan, kita berangkat nggak kira-kira? Ya enggak. Ini adalah kebenaran Al-Quran yang harus kita yakini. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan sadar di atas tanah mana dia akan meninggal. Sampai kapanpun tidak akan bisa diterka oleh manusia di mana saya akan meninggal. Belum beberapa tahun ya, saya melihat ada sekelompok tentara yang masuk ke mana tuh, ke kapal selam ya, kemudian kapal selamnya meledak. Pernah ya berita itu, Pak? Kalau mereka tahu pasti kan nggak mau itu. Ya, itu rahasia Allah. Termasuk yang dirahasiakan Allah, kamu tidak akan sadar apa yang akan kamu kerjakan besok. Makanya kita hanya bisa berencana. Dan Allah berfirman, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah.
Jangan sekali-kali kamu mengatakan ini akan saya kerjakan besok kecuali jika Allah menghendaki. Ini Bapak dan Ibu adalah rahasia Allah dalam Al-Quran. Nih tentang kebenaran Al-Quran. Jadi kita beruntung sebagai umat Islam memiliki kitab yang orisinal, ya, dan isinya sangat akurat, dan itu di dalam surat Al-Baqarah itu disebut hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sedikit tambah lagi, Bapak dan Ibu, kita datang ke masjid ini berdoa ingin apa? Coba, ingin apa Pak? Ingin? Ibu-ibu kalau bisa jawab, ingin apa kita berdoa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau saya tanya pasti ingin bahagia. Saya kalau boleh bertanya kepada Ustadz yang tadi menyerahkan ini ke saya, Ustadz apa namanya? Nah, Mas kira-kira ingin bahagia enggak? Coba kebahagiaan Ustadz di apa? Saya akan bahagia kalau apa? Kalau apa? Kalau tanya ke Bapak ciri bahagia itu apa saja kira-kira? Iya. Dan batin. Iya. Bapak dan Ibu, kita tiap hari berdoa minta bahagia kan ya? Tapi kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya ciri orang bahagia itu gimana. Kalau saya tanya ke Bapak tadi, ciri orang bahagia itu kira-kira gimana Pak? Ciri-cirinya? Hidup tentram. Apalagi? Terpenuhi semua. Nah, itu nggak salah Pak. Tapi ada dalam kajian agama itu begini. Orang yang bahagia itu cirinya 4 Pak. 1, dzikrud dzunubil madiyah. 2, nisyanul hasanatil madiyah. Yang ketiga, wa nadzaru ila man huwa faqahu fid din. Yang keempat, wa nadzaru ila man dunahu fid dunya. 4 cirinya. 1, orang bahagia adalah orang yang memikirkan dosa masa lalu. Yang kedua, orang bahagia itu orang yang melupakan kebaikan yang lalu. Yang ketiga, orang bahagia itu melihat ke atas dalam urusan agama. Yang keempat, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Itu orang bahagia. Sekarang ciri orang bahagia pertama, memikirkan dosa masa lalu. Bapak dan Ibu, tadi Pak Ustadz ngajak itikaf di masjid ini. Tujuannya apa? Bertaubat kepada Allah kan? Kita pikirkan dosa kita ini apa. Bila perlu kita inventarisir dosa kita ini apa. Masa muda mungkin sholat lalai, mungkin puasa lalai, mungkin kita melalaikan ibadah kepada Allah. Kita pikirkan terus. Dengan tetangga saya pernah buat dosa apa dan sebagainya. Dari memikirkan dosa itu maka timbul ingin bertaubat. Dosa kepada sesama manusia ingin minta maaf. Orang itu pasti bahagia kalau di hatinya saya ingin bersih dari dosa kepada Allah dan kesalahan kepada sesama manusia. Itu ciri pertama Pak. Tidak mungkin orang datang ke masjid i'tikaf bertaubat kepada Allah mengutarakan segala dosa yang pernah diperbuat. Tidak mungkin orang melakukan umroh dan haji lantas bertaubat di depan Ka'bah setelah tawaf kalau
kalau dia tidak memikirkan dosa-dosa dia. Itu orang bahagia. Yang kedua, ciri orang bahagia itu adalah melupakan kebaikan masa lalu. Bahagia, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Jangan diingat-ingat, Pak. Misalkan saya pernah nolong orang yang susah, saya kasih 2 juta. Saya lupakan tuh. Ketika saya susah, tiba-tiba datang orang ke saya. Pandang, saya lihat Bapak sedang ada masalah dengan ekonomi. Saya kebetulan punya uang 500 nih. Dikasih ke saya. Kira-kira bahagia nggak Pak saya? Bahagia. Kenapa bahagia, Pak? Karena saya melupakan pemberian uang 2 juta. Ya, maka seberapapun yang diterima jadi bahagia. Nah, lupakan. Yang ketiga, kita akan bahagia kalau melihat ke atas dalam urusan agama. Saya merasa hebat karena tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Lihat ke kanan saya, ternyata orang itu menambah dengan sholat sunat rawatib. Lihat lagi ke kiri saya, ternyata dia menambah dengan tahajud. Kemudian saya merasa hebat karena saya puasa 1 bulan full di bulan Ramadan. Ternyata ada yang menambah 6 hari di bulan Syawal, ada yang menambah Senin Kamis, ada yang menambah dengan puasa putih 13, 4, 15. Saya jadi ngejar-ngejar ingin melebihi dia dalam ibadah. Hebat nggak tuh, Pak? Hebat. Ciri bahagia yang keempat adalah melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ya Allah, saya alhamdulillah punya motor. Ternyata masih banyak orang yang ingin motor harus ngeridit. Saya cash, kan gitu. Orang yang ngeridit motor tuh alhamdulillah ngeridit. Saya bisa ngeridit motor. Betapa banyak orang yang ingin ngeridit saja nggak bisa. Alhamdulillah saya punya sepeda, masih banyak orang yang gak punya sepeda. Alhamdulillah saya masih ngontrak rumah, betapa banyak orang yang tidur di emperan toko, pasti bahagia. Kita ke Tanah Abang, Bapak dan Ibu, sebelum pasar Tanah Abang ada jembatan, lihat ke bawah sebentar, banyak orang yang tidur di situ, tanpa berpikir keamanan, kenyamanan. Kita di mana tidur? Di kontrakan, kan enak. Pasti orang akan bahagia. Nah, ciri orang yang tidak bahagia 4 kebalikannya adalah 1, melupakan dosa masa lalu. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan masa lalu. Yang ketiga, melihat ke atas dalam urusan dunia. Dan keempat, melihat ke bawah dalam urusan agama. Itu kebalikannya. Pasti orang itu nggak bahagia. Orang yang melupakan dosa masa lalu, dia akan ringan untuk berbuat dosa dan dosa. Karena nggak pernah mikir, saya ini udah menumpuk dosa saya. Yang kedua, ketika orang itu memikirkan, mengingat-ingat kebaikan masa lalu, maka akan timbul pamrih. Contoh tadi, saya nolong orang 2 juta, tapi ketika susah saya ditolong 500.000, nggak bakalan jadi bahagia. Saya bilang, Mas, dulu waktu Mas susah saya tolong 2 juta, kenapa sekarang ditolong 500.000? Jadi uang 500 nggak bahagia buat dia. Kenapa? Karena diingat-ingat. Kalau mengingat-ingat berarti pamrih. Yang ketiga, melihat ke atas dalam urusan dunia. Kenapa ya saya nggak punya villa, orang punya villa? Kenapa ya mobil saya cuma 1, orang bisa 3? Kenapa ya punya ini, orang punya itu, saya nggak punya? Selalu berpikir ingin melebihi dalam hal urusan dunia. Bapak dan Ibu, kalau orang memikirkan dunia terus, kadang-kadang diperbudak oleh dunia itu. Satu keluarga yang punya mobil banyak, itu dipakai semua nggak tuh mobil?
malah mobil mengerjai dia, tiap hari dihidupin dipakai, enggak kan gitu. Nah, yang keempat, melihat ke bawah dalam urusan agama. Nah, itu orang tidak bahagia. Saya kemarin nggak sholat duhur, teman saya nggak, asar juga enggak. Saya asarnya apa, dia duhur enggak, asar enggak. Ternyata teman saya maghrib juga enggak, sampai subuh enggak sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, masih ada pembenaran, masih bagus saya enggak sholat. Teman saya udah enggak sholat, maling. Nah, ini Bapak dan Ibu, enggak akan bahagia orang semacam itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah sekedar isi dari saya ceramah tausiah ini. Maka pertama saya simpulkan, mari kita yakini, mari kita jadikan masjid ini sebagai selain pusat peribadatan, sebagai juga sebagai pusat peradaban. Yang kedua, mari kita yakini Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang benar karena datang dari yang maha benar. Amalkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, yang ketiga, mari kita kejar kebahagiaan ini dengan cara ingat dosa masa lalu, lupakan kebaikan masa lalu, lihat ke atas dalam urusan agama, lihat ke bawah dalam urusan dunia, dan hindari 4 hal: melupakan dosa yang lalu, mengingat kebaikan masa lalu, melihat ke atas dalam urusan dunia, dan melihat ke bawah dalam urusan agama. Itu hindari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghormati pada saat ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan ada guna bagi kita semua untuk bekal dan kehidupan dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.